Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tentang rahasia ilmu hikmah. Belajar ilmu hikmah di masyarakat Sunda disebut ngahikmah, atau ngelmu hikmah. Sebelum seseorang menjadi ahli hikmah maka ia harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu. Menurut Kiai ahli hikmah, tahap paling awal adalah mengkaji dan mengaji Al-Quran. Sebab inti dari sumber-sumber ilmu hikmah berasal dari Al-Quran. Seseorang diharuskan memahami ayat-ayat Al-Quran, mengkaji maknanya dan mengamalkan isinya. Setelah itu barulah dicoba menangkap hikmahnya, nilai magisnya, yang terkandung di dalamnya. Setelah mengkaji Al-Quran, seseorang juga harus menguasai ilmu akidah, atau ilmu tauhid, sebagai fondasi keimanan agar tidak tergelincir kepada kemusyrikan. Ilmu fikih atau hukum syariat Islam, sebagai fondasi ibadah yang benar. Juga ilmu tasawuf, sebagai fondasi dalam berhubungan dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, dari golongan manusia, jin atau malaikat. Ilmu-ilmu tersebut merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh seorang ahli hikmah. Setelah semuanya terpenuhi, barulah proses pembelajaran ilmu hikmah dapat dijalankan. Seorang ahli hikmah sering juga disebut kiai hikmah. Kiai menempati posisi tertinggi dalam hierarki pelaku ilmu hikmah, sebab kiai hikmah sendiri mempunyai pondasi yang kuat dalam ilmu agama. Berbeda dengan seseorang yang belajar ilmu hikmah, tapi tidak disertai dengan belajar ilmu agama tauhid, fikih, tasawuf. Mereka disebut sesepuh, orang pintar, dukun atau paranormal. Di kalangan para ahli hikmah mereka mengenal berbagai macam kitab hikmah yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satunya kitab yang cukup terkenal yaitu kitab Syamsul Ma'arif dan Mambau Usulul Hikmah yang disusun oleh Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Dua kitab ilmu hikmah yang dikarangan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni merupakan kitab yang sangat populer. Beliau orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk menguak misteri huruf, mutiara-mutiara, dan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran, dengan maksud untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Al-Quran bukan semata untuk dibaca dan diambil fatwanya, atau diambil sebagai obat hati dalam akidah dan hukum-hukumnya, tapi juga mengandung keistimewaan yang luar biasa. Ilmu yang termuat dalam kitab ini bukanlah ilmu biasa, tetapi ilmu spesial, yang hanya layak diketahui oleh kalangan tertentu. Al-Buni membuat semacam pagar tertentu, agar kitab ini tidak jatuh pada tangan yang tak tepat atau orang yang tak kompeten. Tak heran kitab ini, di kalangan santri di pesantren dulu, memiliki aura mistis yang membuatnya angker, sangat wingit. Dalam pembukaan kitab ini, misalnya, Syekh Al-Buni dengan tegas membuat semacam pernyataan berikut ini: haram bagi siapa saja yang mendapatkan naskah kitab saya ini, untuk memberitahu kepada orang yang tak siap untuk menerima dan memahami isinya, atau menceritakan isi kitab itu di tempat yang kurang layak. Dalam tradisi Islam klasik, tampaknya terdapat suatu pandangan bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang harus disembunyikan, dan hanya layak diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah memenuhi syarat tertentu. Aura, kesucian, kitab ini juga ditandai dengan beberapa hal lain. Dalam halaman yang sama, misalnya, Syekh Ali Al-Buni mengatakan bahwa siapapun tak boleh menyentuh kitabnya ini, kecuali dalam keadaan suci, wala tamusahu ila wa anta tahirun. Ilmu yang termuat dalam kitab ini bukan ilmu biasa, tetapi ilmu yang sangat khusus, dan karena itu harus diperlakukan secara khusus pula. Lewat beberapa nukilan ilmu hikmah, Imam Al-Buni dalam kitabnya, menerangkan, untuk bisa mencapai ilmu supranatural secara benar, dan bisa dibuktikan akan hasilnya, seorang ritualis harus bisa memahami segala isi ilmu yang terkandung di dalamnya, baik berupa tata cara puasa, berzikir, dan pendalamannya. Bagi orang yang percaya tentang amalan ilmu hikmah, silahkan pelajari, tapi niat hanya karena Allah semata,